evaluasi diri atau pra pemetaan mutu. Maksudnya dari apa yang kita kerjakan hari ini, sementara kita mempunyai gambaran tentang peta mutu atau kondisi mutu sekolah kita sebelum nanti pemetaan mutu dilakukan oleh LPMP. Pemetaan mutu yang dilakukan oleh LPMP nanti itu seperti tahun-tahun kemarin, melibatkan responden mulai dari kepala sekolah, wakasek, guru-guru, tas, siswa, dan orang tua atau komite sekolah. Biasanya pemetaan mutunya itu dilakukan oleh LPMP paling cepat akhir tahun, atau biasanya masuk ke awal tahun berikutnya, mungkin Januari. Kalau tahun kemarin April baru PMB-nya terlaksana. Nah, seandainya tadi tidak ada kendala, rapor mutu 2019 untuk SMK 1I, seandainya tidak ada gangguan atau kendala tadi, bisa kita print, di print out, kemudian kita berbicara sedikit tentang rapor mutu yang 2019, artinya hasil pemetaan mutu yang 2019, apa-apa yang masih perlu kita tingkatkan untuk tahun 2020. Kemudian untuk kegiatan, ya bahasanya istilahnya tadi, apakah itu evaluasi mutu pendidikan SMK 1 per hari, atau kalau mau disebut supervisi mutu juga nggak jadi masalah. Kita anggap kalau supervisi, kita anggap ini supervisi mandiri, tapi kita mensupervisi diri sendiri. Dalam kegiatan yang hari ini akan dilaksanakan, kita mengharapkan respondennya itu terdiri dari kepala sekolah, nanti yang mengisi instrumen ini kepala sekolah, seluruh wakil kepala sekolah, seluruh kaprok, plus satu guru produktif masing-masing program keahlian, kemudian seluruh laporan atau kepala lab atau pengelola lab atau kepala bengkel, kemudian pustakawan atau kepala perpustakaan kita harapkan, lalu perwakilan guru mata pelajaran non produktif yang adaptif dan normatif itu, lalu kepala tas, kalau ada kepala tas, koordinator tas, kalau ada koordinator tas, tas yang paling senior, kalau ada tas yang paling senior, tasnya barang bawakan. Ya. Artinya kepala kadada, koordinator kadada, yang senior kadada, tasnya aja sudah kirim. Sama bendaharawan. Itu yang kita harapkan nanti menjadi responden. Minimal lah itu, sebenarnya semakin banyak responden, semakin valid data yang kita dapatkan. Semakin banyak responden, semakin valid data yang kita dapatkan. Kemudian di dalam pelaksanaannya nanti seharusnya tadi instrumen sudah ulun, yang instrumennya ini sudah ulun share sama Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Kepala Sekolah sudah men-share lawan bian lah, kalau bian buka WA sudah ada yang ini. Nah, instrumen ini sebenarnya ada sekitar 198 item, 198an pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab. Kalau seluruhnya ini dijawab oleh seluruh responden, kira-kira hari ini bisa imbah maghrib, bisa ada tutup. Lalu kami sama Pak Samidi kemarin berkoordinasi, karena ini hanya pra
pemetaan mutu aja dulu, belum PMP yang sesungguhnya. PMP yang sesungguhnya nanti kalau corona sudah berlalu, itu yang dilakukan secara daring, yang kayak tahun kemarin kita kumpulkan responden guru berapa orang, perwakilan siswa berapa, orang tua, kemudian kita ngisi sama-sama di lab secara online. Itu pemetaan mutu yang sesungguhnya. Nah, yang hari ini kita anggap pra pemetaan mutunya aja dulu. Dari hasil ini nanti kita rangkum, kompilasi, ada gambaran kita, oh kekurangan kita di sini, sehingga pada saat pemetaan mutu misalnya nanti di bulan April, kita waktu sekian bulan ini tahu meningkatkan atau memperbaiki. Di samping itu manfaatnya juga ini sebagai evaluasi diri kita menghadapi akreditasi. Karena isinya ini ya sama aja yang 8 standar itu juga. Jadi kalau kita mengukur ini masih kekurangan kita. Dengan catatan seluruh responden diharapkan nanti menjawab pertanyaan atau pernyataan ini memberi nilai di sini seobjektif mungkin. Jangan sesubjektif, apa adanya dengan jangan ada apanya. Lah apa adanya aja. Jangan sakit hati, jangan kecil hati kalau melihat nilainya di sini kecil. Pada usaha ini belum pengukuran lagi, masih pra aja gitu. Buat apa kita dapat nilai di sini tinggi, tapi hati sakit? Artinya bapak banyak duit, tapi hati sakit ya loh Pak. Yang penting kita tuh bahagia dulu, enjoy. Biar gak ada duit, mau bahagia, tenang lapang aja. Apalagi sudah bahagia, duit banyak. Ya Pak, bini atau laki pasien, anak pasien, Pak, surga dunia. Nah, jadi di sini saja apa adanya. Kalau memang kondisinya misalnya harusnya menurut bapak-bapak ibu-ibu nilainya 30, jangan melihat 30-nya itu, tapi kayak apa kita memikirkan supaya 30 itu tambahnya angka 3 itu sebelah 80 kayaknya pada saat PMP. Itu maksudnya. Daripada Anda sekarang nilainya 80, pas PMP yang sesungguhnya 30, pada sempat baiki lagi. Secara sederhana gambarannya begini. Pemetaan mutu tidak ada istilah tidak lulus. Jadi pemetaan mutu itu tidak ada tidak lulusnya. Kalau akreditasi ada, akreditasi itu ada kalau nilainya kurang sekian tidak terakreditasi. Kalau pemetaan mutu nggak ada istilah nggak lulus. Pokoknya seberapapun hasilnya, seperti itulah kondisi mutu sekolah kita. Tidak ada istilah tidak lulus. Dan tidak mengurangi ke gaji, sertifikasi, tunjangan dan lain sebagainya. Ada sama tahu, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir terhadap penilaiannya. Artinya lakukanlah sesuai apa adanya, jangan ada apanya. Seobjektif mungkin, jangan melihat subjeknya, lihat objeknya. Jangan melihat Pak Hanafinya, tapi lihat apa yang digawi Pak Hanafi gitu. Kalau kalian melihat Pak Hanafinya lah kurang tinggi, kurang lama, kayak banyak kayak kurangnya ya, lo pada ada sempurnanya. Ibaratnya gini, pemetaan mutu ini itu diumpamakan sekolah kita itu datang ke dokter spesialis. Kita datang ke dokter spesialisnya bukan saya sama Pak Sabidi, LPMP sama dinas pendidikan nanti. Artinya pihak yang berkompeten, berwenang, bertanggung jawab terhadap ini. Nah, dokter ini tidak akan tahu persis penyakit apa yang kita rasakan. Bahasa Banjar itu banyak apa yang diharap. Dokter kadang tidak akan tahu secara persis, secara detail kalau si pasiennya itu tidak mau terbuka kepada dokter. Tentu kan kita datang ke dokter, seberapa hebat pun dokter itu, begitu kita datang, dia nggak akan tahu persis orang ini penyakitnya penyakit apa. Palingan tahunya ini lesu. Kenapa jadi lesu? Tanggal 28 gajian masih hemat lagi. Gajian yang kemarin sudah habis lesu, barangkali itu prediksi aja.
ternyata lain. Nah, maksud saya, begitu kita datang ke dokter spesialis tadi, pasti dokter seberapapun hebat, dokternya nanya keluhannya apa, demam, pilek, sebelumnya bapak atau ibu makan apa katanya. Oh, ada minum es, selain es apalagi. Dari situ kan indikator-indikatornya sudah kita sampaikan ke dokter, dia baru nyimpulkan berdasarkan gejala-gejala ini penyebabnya ini biar sakit ini. Nah, sama nanti ketika kita menghadap ke dokter spesialis tadi, kita berbohong. Akhirnya dokter tidak menemukan penyakit apa yang ada pada tubuh kita. Karena dokter tidak menemukan penyakit apa, akhirnya dokter memberikan resep yang salah. Karena resep yang salah, kita ke apotek beli obat yang salah. Karena obat yang masuk ke tubuh kita minum salah, penyakitnya tidak sembuh, tapi penyakit baru muncul. Ginjal rusak dan lain sebagainya, penyakit yang ada tidak sembuh. Nah, seperti itulah gambarannya. Seandainya jawaban bapak-bapak, ibu-ibu responden di sini salah, catatannya di sini salah, akhirnya rekomendasi yang disampaikan oleh LPMP, di sini ada rekomendasinya nanti. Nah, di sini ibaratnya rekomendasi ini resep dokter tadi. Akhirnya LPMP, Dinas Pendidikan, mungkin DPRD memberikan rekomendasi, atau LPMP memberi rekomendasi ke Dinas Pendidikan, salah juga. Karena salah, akhirnya sekolah juga yang menderita. Contoh, misalnya nanti di Sarpras itu kan kalau menurut SNP, standar sarana prasarana, WC siswa itu minimal tersedia 1 buah WC untuk 40 orang siswa per jenis kelamin. Misal siswa kita di sini ada putra ada 200 orang, putrinya ada 160. Seharusnya WC putra itu minimal 5 buah, WC putri 4. Jadi 9 WC, 4 untuk putra, 5 untuk putra khusus, 4 untuk putri khusus, guru dan karyawan lain lagi. Karena kita menganggap di satu ini SMK 1 paling tua, SMK 1 di satu paling tua, kita malu padahal kan orang tidak punya WC. Padahal WC kita cuma 2, itu gabung, biliar, lagian. Lalu dijawabkan di sini misalnya menulis jumlah siswa tadi 360, seharusnya jumlah WC-nya 9, padahal WC-nya cuma ada 3, malu kita tulis saja di situ 9. Artinya memenuhi syarat, nilainya 100. Nah, salah resepnya karena di mana? Berdasarkan nilai yang responden beri di sini tadi 100, catatan WC sudah mencukupi. Rekomendasi dari LPMP, SMKN 1 mulai hari untuk SMKN 1 untuk tahun 2021 tidak memerlukan bantuan lagi bangunan fisik berupa WC. Alihkan ke lain aja. Obatnya jadinya salah kan? Salah kalau jadinya obatnya. Nah, akhirnya ya bertambah penyakit kita. Visi yang ada udah hampir jebol, tahun ini tidak dapat bantuan lagi, ya akhirnya siswa buang air kecil di samping-samping kelas, di pojok-pojoknya agak lindung, tambah lagi penyakit. Itu akibat salah awal, sama dokter tidak mau terus terang, kemudian akhirnya dokter salah analisis, akhirnya salah resep, otomatis salah obat otomatis jadi penyakit. Satu cerita, saya tidak menyebutkan namanya, ini kawan kami dulu guru juga di Tanah Laut Hari, akibat salah maksud sampai meninggal. Beliau itu sadar, jadi ini bukan menceritakan keburukannya, ngambil pengalamannya, saya nggak nyebutkan orangnya. Beliau itu sadar bahwa beliau itu waktu itu darah tinggi, ada penyakit di samping darah tinggi, ada lain-lain. Datang ke dokter Banjarmasin, dokter spesialis,
harapan beliau begitu datang ke dokter, dokter itu mengatakan Bapak ini tidak ada penyakit apa-apa, Bapak sehat, darah normal dan sebagainya. Mulai rumah sebelum datang ke dokter tuh keinginannya tuh kayak itu, dokter memberikan hasil pemeriksaan, hasil labnya itu semuanya baik. Padahal Sidin datang ke dokter tuh justru sadar karena sakit, ada keluhan darah tinggi dulu itu macam-macam. Tapi pengennya keterangan dokter sehat, periksa dokter secara profesional, Bapak darah tinggi ini dan lain sebagainya. Sarik dokter dimarahi, disumpahi macam-macam. Nggak mau lagi ke dokter itu, pergilah ke Surabaya cari dokter yang lebih hebat. Dengannya dokter di Surabaya itu memberi keterangan bahwa beliau sehat, hanya sekadar untuk menyenangkan hati beliau sendiri. Padahal beliau ke dokter itu kan tujuan berubah. Sampai di Surabaya dibilang lagi, Bapak sakitnya ini, marah lagi sama dokter. Akhirnya nggak mau berobat, fatal sebelum pensiun. Nah seperti itu kira-kira harapan kami tadi, harapan kita bersama, seobjektif mungkin di sini, bahwa memberikan penilaian semakin objektif yang dinilai, penilaian yang bapak-bapak ibu-ibu sampaikan semakin bermanfaat bagi sekolah kita. Semakin tidak objektif di sini semakin jadi penyakit bagi kita. Sekali lagi jangan takut dengan hasil penilaian yang di sini selama itu objektif. Itu sebagai resep bagi kita, apalagi kita mau menghadapi akreditasi dan sebagainya. Itu yang pertama, teknis pelaksanaan dan penilaian. Kemudian cara memberikan penilaian, setiap indikator ini, setiap rubrik atau setiap item itu nilainya antara 0 sampai 100. Nilainya puluhan berarti ya, 0 sampai 100, 0, 10, 15, 20 dan sebagainya, maksimal 100. Lalu bagaimana kita memberi nilainya 100 kah, 70 kah di sini, 80 atau 0? Kalau indikator-indikator yang ada di rubrik ini persentase keterpenuhannya berapa? Satu contoh di sini tentang standar kompetensi lulusan. Subindikatornya lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. Subindikatornya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rubrik pertanyaannya di situ, siswa yang ini rubriknya, pertanyaan atau pernyataannya yang harus dijawab. Siswa terbiasa mengamalkan perilaku 1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. 2. Mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain. 3. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. 4. Melaksanakan aturan agama yang dianut. Seandainya keempat-empatnya ini sudah biasa dilakukan oleh siswa, artinya sudah biasa itu kan berarti tidak saklek 100%, artinya lebih sering terbiasa, sudah mulai terbiasa, lebih banyak melakukannya daripada tidak melakukan. Karena ya sewaktu-waktu ya bisa aja lupa, tapi lebih sering ingatnya, itu artinya terbiasa. Menurut kita keempat-empatnya ini sudah biasa lah, di sekolah kita sudah menjadi budaya gitu. Lalu nilainya berarti kan karena keempatnya minta 100. Kalau dari 4 ini menurut bapak-bapak atau ibu-ibu yang terbiasa itu hanya 3 aja, sedangkan yang ditanya kan minimal 4. Berarti kalau 3 dari 100, nilai maksimal kan tadi 100 ya, tapi 3 indikator aja yang terbiasa atau yang umumnya terpenuhi, maka nilainya di sini 75. Paham maksudnya datangnya 75? Karena subindikatornya kan 4. Yang terpenuhi 3, nilainya 75. Lalu yang 25-nya kemana? Naruhnya, meletakkan yang 25.
Nah, di catatan, kenapa jadi yang 25-nya ini tidak bisa ternilai? Mungkin catatannya, misalnya yang nomor 3, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Tapi menurut kita ternyata kurang terlaksana yang nomor 3 ini, menjalankan ibadah. Itu yang sebabnya nilainya 75 aja tadi. Sebabnya apa? Sebabnya misalnya kegiatan keagamaan di sekolah belum dilaksanakan secara terprogram, hanya semata-mata kesadaran siswa aja, itu yang menyebabkan. Jadi catatan Pian di sini belum adanya pelaksanaan kegiatan keagamaan yang terprogram secara sistematis. Nanti si dokter spesialis di rekomendasi ini LPMP, kami sebagai pengawas membuatkan di sini rekomendasi sekolah hendaknya membuat program pembiasaan pelaksanaan nilai-nilai agama yang dikoordinir oleh guru agama misalnya. Nah, di situ resepnya pas, jadinya nyambung. Begitu selesai di sini kan nanti kepala rekomendasi oleh LPMP disampaikan oleh dinas menyampaikan ke kepala sekolah resepnya tadi. Kemudian seandainya di sini ini tadi nilainya 100, apakah masih boleh ditambah catatan? Silahkan aja. Kita beranggapan sementara misalnya keadaan sekarang sudah terpenuhi nilainya 100, tapi kita berpikiran ke depan masih perlu ditingkatkan lagi. Misal tadi keempat-empatnya terpenuhi aja, sekalipun tidak ada program yang dikoordinir oleh guru agama, pelaksanaan salat berjamaah secara terjadwal dan bergiliran. Misalnya salat zuhur hari ini kelas sekian sampai sekian, besok kelas sekian sampai sekian, besok itu tidak ada jadwal. Tapi kenyataannya setiap hari di musola itu setiap sampai waktu zuhur anak-anak rame-rame aja, musola penuh aja terus. Bagi yang sadar, ternyata yang di belakang sana mojok banyak juga. Dia memanfaatkan kapasitas musala yang tidak muat untuk seluruhnya dengan alasan musalanya udah nggak muat, mojok aja dia karena tidak terprogram tadi. Tapi kita kan melihat mayoritas siswa kita melaksanakan ibadah setiap salat zuhur penuh aja. Nah, yang malasnya ini tadi memanfaatkan penuhnya tadi, nggak mau nunggu dia trip, lebih baik mojok. Nah, di sini yang kita sekalipun nilainya 100, di catatan masih boleh ditambahkan untuk meningkatkan ke depan, menghindari yang mojok-mojok itu tadi. Lalu kita sarankan koordinator nyala. Tapi nyala tuh aneh. Baterainya suwak kok. Di
Nabun dulu. Nabun dulu. Mudah gitu. Penilaian yang menggambarkan kondisi keseluruhan. Misal, guru matematika ada 5 orang, yang jadi responden cuma 1. Kebetulan yang jadi responden ini tidak memiliki program tadi. Sedangkan bapak dan ibu tahu teman yang 4 orang ini keempat-empatnya punya. Cuman kebetulan dia tidak jadi responden, tidak berhak, tidak punya kewenangan memberi nilai di sini. Nah, lalu jangan karena kita sendiri tidak punya, nilainya 0, digadang kawan nambah 4 ini. Ya, berarti sekalipun si responden sendiri tidak memiliki, nilainya misalnya 80. Karena bapak ibu tahu tadi teman yang 4 orang itu punya aja. Ngerti maksudnya itu? Nah, jangan subjektif ke diri sendiri. Karena responden ini adalah sampel dari kawan-kawan yang lain. Oleh sebab itu juga dalam memberikan penilaian ini nanti boleh berkolaborasi dengan siapapun. Jangan nontek. Artinya boleh di sini kebetulan kan yang kita mintakan untuk menghemat tenaga dan sebagainya waktu, responden perwakilan guru adaptif 1 aja. Padahal guru adaptif ada 3 orang misalnya, ada 5. Silahkan aja bertiga itu ngisi berunding untuk mendapatkan penilaian yang seobjektif mungkin. Guru produktif gitu juga. Kebetulan yang diminta responden di sini 1, tapi dalam mengisi berkolaborasi dengan teman-teman yang lain supaya aspirasinya terwakili. Bisa ditangkap maksud saya? Tapi jangan nyontek nilainya. Maksudnya nyontek ini melihat punya teman poin 4.4.1 mencantumkan nilai 85, ngikuti juga 85. Apa sebabnya jadi 85? Gak tahu. Pokoknya teman ngasih 85. Yang dimaksud berkolaborasi, kalau ternyata kita ini pertanyaannya ini kurang ngerti, ini nyangkut masalah kurikulum, silahkan nanya sama Wakasek kurikulum. Si guru tadi hubungi Wakasek kurikulum. Kalau pertanyaannya tentang kesiswaan, silahkan nanya dengan Wakasek kesiswaan. Kalau ada pertanyaan yang harus dijawab guru menyangkut masalah keuangan, silahkan nanya sama bendahara, itu maksudnya. Gitu ya. Yang berikutnya, kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti yang bertanda merah berarti tidak perlu diisi atau dijawab. Ada di file yang yang merah tua ini, yang kayak gini 2.3.1 di file yang itu tidak perlu diisi karena kalimatnya sekolah jenjang SD. Nah, yang di sininya baru atau huruf-huruf yang dicetak ditulis dengan huruf merah, fontnya merah. Ini tidak perlu dijawab. Yang hitamnya ini aja yang dijawab. Huruf-huruf yang merah. Contohnya 5.1.1, 5.1.2, yang di bawahnya aja yang hitamnya. Oh, yang merah. Yang merah ya. Sambun SD SMP. SD, Pak. Jadi pian yang ini yang sini.
Nah, lalu sekarang kalau tidak ada pertanyaan kita ke responden. Ya, silakan kalau ada. Kalau buat ini Pak Joko bingung kalau buat kapok yang gimana ya Pak? Yang isinya. Nah. Saya tadi lihatnya juga cuma satu Pak. Iya. Itu tadi yang mau saya selanjutkan yang ke berikutnya tadi belum sampai itu. Saudara teknis mengasih nilainya dulu, ada pertanyaan? Saya sabar. Sabar, biniannya harus sabar. Lanjut kan ke yang dimaksud pertanyaan. Nah, di kolom sebelah kiri responden. Kita kembali dulu ke pernyataan saya yang awal. Indikator yang harus dijawab jumlahnya kalau tidak salah 198 poin. Artinya 198 pertanyaan. Seharusnya nanti pada saat PMP yang sesungguhnya setiap responden menjawab seluruhnya. Karena hari ini belum PMP, hanya pra PMP seperti sih, dan kita anggap evaluasi diri. Saya sama Pak Sami ini sudah memilah-milah dari instrumen itu mana yang langsung berhubungan dengan guru, mana yang langsung berhubungan dengan kepala sekolah. Pertanyaannya mana yang langsung atau potensinya hanya lebih pas dijawab oleh kepala perpustakaan, oleh kepala lab, oleh kepala tas, oleh bendahara, sudah kami pilah-pilah. Oleh sebab itu maka di acuan bapak-bapak ibu-ibu dalam memilih mana pertanyaan yang harus bapak-bapak ibu-ibu jawab dan beri nilai, lihat kolom yang kuning responden. Kalau di situ tulisannya guru, maka yang menjawab hanya guru, yang beri nilai di sini hanya guru, yang katakannya guru. Kepala lab nggak usah memperhatikan ini, nggak usah jawab ini. Kepala tas tidak usah menjawab ini, kepala sekolah nggak usah menjawab ini. Kalau tulisannya sini guru, guru aja yang kerjakan itu, yang menjawabnya beri nilainya gitu maksudnya. Lalu sebelum saya lupa, yang dimaksud dengan guru di situ dulu dipahami. Tadi cari kaprok mana? Ya lo guru matematika mana? Kita ke paling bawah di sini ada catatan responden. Yang dimaksud dengan responden di situ terdiri kepala sekolah, seluruh wakil, seluruh kaprok plus guru produktif, dan nomor 7 guru mata pelajaran non produktif. Nah, yang di sini nanti tertulis guru, yang dimaksud dengan guru itu adalah yang nomor 7 ini, seluruh yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai responden, baik itu guru adaptif, guru normatif, perwakilannya guru produktif, dan kaprok. Saya ulangi, kaprok, guru produktif, perwakilan guru non produktif, non guru produktif, ya adaptif, normatif, itu yang harus mengisi yang di sini ada tulisannya guru. Ya kan, paham nggak? Kaprok, guru produktif dan guru produktif, guru non produktif mengisi yang di sininya guru. Pertakunannya kaprok itu di mana posisi? Kenapa kita gabung dengan guru produktif? Harapan kita dia yang kaprok ini atau kajur ngarannya atau ketua kompetensi kalian yang mendampingi guru produktif atau guru lain yang ngajar di program kalian, yang barangkali pertanyaan yang ada di sini ada yang menyangkut teknis di jurusan tidak diketahui atau kurang dimengerti oleh guru. Contoh, apakah fasilitas pembelajaran praktek di kompetensi keahlian ini sudah sesuai dengan standar? Nah, yang tahu kualifikasi peralatan kan kaprok. Nah, di situ maksudnya peran kaprok di sini.
Jadi kaprok ini sebenarnya tidak mengisi langsung mendampingi guru-guru kalau ada guru yang kurang tahu tentang speknya di jurusan. Kalau kaproknya sendiri mau ngisi secara tersendiri juga lebih baik. Prinsip kita mengumpulkan data semakin banyak responden semakin valid data. Misal kepala sekolah ngambil kebijakan jangan pakai responden secara acak perwakilan, pokoknya seluruh guru dah ngisi, makin bagus. Cuman yang kami tanamkan, kami pesankan jangan ngalihi. Ya, yang penting yang mewakili ini memberi jawaban sejujur mungkin, seobjektif mungkin, sudah terwakili aja kira-kira. Lanjut. Guru, kalau di sini pertanyaannya tulisannya wakakur, yang merasa bukan wakakur nggak usah jawab. Ya, oh iya. Waka-waka, seluruh waka boleh aja isinya ini berkoordinasi dari waka humas dengan wakakur, dengan waka kesiswaan, dengan waka sarpras. Bisa aja, sekalipun di sini tulisannya wakakur, asal jangan seluruhnya misalnya dilimpahkan ke, udah Pak Amin aja yang mewakili seluruh waka. Pokoknya di situ kalau ada pertanyaan waka, Pak Amin aja ngisi sendiri, ternyata wakakur aja sendiri, kasihan Pak Aminnya. Ada wakakur, ada kasek, yang merasa bukan kasek nggak usah jawab. Nah, kecuali Pak Basri lain. Pak Basri di sini kapasitasnya bukan untuk SMK 1 ya, untuk Muhammadiyah. Nah, nanti. Tapi setidak-tidaknya nanti dari selesai sini Pak Basri sama Pak Anu menyampaikan mengimbaskan ke teman-teman cara pengisiannya sama persis seperti ini. Jadi kami mohon maaf, seharusnya ke hari ini juga ke Muhammadiyah, tapi karena mengajar tempat ke Iluna, kemudian ke Padatan, sambung besok 1 jam, Padatan 2 jam. Yang ini nggak usah diisi, tanda merah kali. Nah, ini muncul lagi wakakur lagi, berarti yang isi wakakur. Guru lagi, yang bukan guru nggak usah. Sudah dipilah lah. Ya, sudah dipilah. Wakasek kurikulum. Nanti sampai ke bawah ada wakasek sarpras. Nah, ini kepala tas. Kita punya kepala tas, Pak? Ada, Pak. Oh ya, yang kemarin. Pak Ridwan. Iya. Pindahan dari Sungai Lubana ini. Nah, yang kepala tas yang tidak merasa kepala tas nggak usah jawab. Kepala tas, kasek. Nah, kepala lab. Kepala lab yang mengisi ini lab apapun. Kalau kita punya 3 lab, kepalanya 3 orang, ya bertiga itu ngisi. Tiga-tiganya jadi responden. Nampak? Kepala perpustakaan. Kemarin ada pertanyaan gini. Jadi jawab dia sama 1 kemarin. Teknisnya pian menjawab, jawab aja sesuai dengan redaksi kalimatnya, jangan membayangkan kemana-mana. Di sini contoh kepala perpustakaan. Tersedia kepala perpustakaan, memiliki kepala tenaga perpustakaan. Artinya memiliki kepala perpustakaan. Di situ tidak ditanya kepala perpustakaannya itu pendidikannya apa, latar belakang pendidikannya apa. Tidak ditanyakan itu. Yang penting punya, yang penting berkepala. Ya, pertanyaan itu memiliki kepala. Kalau ada 100, sekalipun yang jadi kepala perpustakaan itu guru olahraga, ya tetap 100 karena ditanya memiliki berkepala kah ada.
Kalau kepala 100 memiliki kepala. Nah, yang berikutnya baru lain lagi komponen kedua. Kepala perpustakaan tersebut memiliki pendidikan serendah-rendahnya D4 kan lembaga atau S1 jalur guru. Berkualifikasi itu kalau guru tadi minimal D4 atau S1. Misalnya guru bahasa Indonesia ditugaskan jadi kepala perpustakaan, itu guru bahasa Indonesia itu harus S1 atau D4. Kalau guru D3 nilainya ada sesuai. Kalau bukan guru, boleh kualifikasinya hanya diploma 2, tapi jurusan ilmu perpustakaan. Boleh diploma 2 aja. Atau berkualifikasi diploma 2 non ilmu perpustakaan dan informasi bagi yang bukan pustakawan D2, minimal berarti D2. Kalau guru harus S1, guru yang jadi kepala perpustakaan tadi. Nah, di sini kan sudah masuk kualifikasi yang nomor 1 tadi, punya kepala perpustakaan apa enggak? Kalau punya, apapun latar belakangnya nilainya 100. Yang kedua baru lihatin latar belakang pendidikan. Kalau yang jadi kepala perpustakaan itu guru bahasa Indonesia, maka dia harus minimal S1 atau D4. Kalau bukan guru, minimal D2. Terutama kalau D2-nya jurusan ilmu perpustakaan dan informasi bagi pustakawan, nilainya 100, D2 ijazah ilmu perpustakaan. Kalau kualifikasinya D2 non ilmu perpustakaan, ini biasanya mungkin kalimatnya ketinggalan, biasanya itu harus ditunjang oleh sertifikat pernah mengikuti pelatihan sertifikat pustakawan yang biasanya diadakan oleh Unilamba atau oleh perpustakaan daerah. Kalau di bawah tuh memiliki sertifikat kompetensi pengetahuan. Jadi gini ya, di sini tadi pertanyaannya jawab aja sesuai dengan redaksi kalimat, jangan ke sana-sana kemarinnya. Misalnya nanti di tas itu kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau memiliki tenaga administrasi bidang kesiswaan, memiliki tenaga pengelola administrasi kesiswaan, tapi honor semua orangnya, gimana nilainya? Pokoknya kalau ditanya di situ memiliki tenaga administrasi pengelola kesiswaan, administrasi kesiswaan. Kalau ditanya memiliki apa enggak? Kalau ada honor kah? Apa kah? Ya tetap ada, namanya 100. Nanti di bawah pertanyaan berikutnya. Ibarat bahasa Banjar, di sini banyak yang nggak ngerti bahasa Banjar ya. Ibarat prinsipnya itu dalam berdagang, biar aja rugi di acan tapi menang di bawang. Harga acan dijual rugi, harga bawang kawan menutupi kerugian acan. Sama tadi, kualifikasi akademik tenaga administrasinya nilainya 0, tapi tingkat pemenuhan keterbutuhannya 100. Nggak apa-apa harga bawang rugi tapi acan untuk nasi gitu maksudnya. Kemudian lanjut masih kepala perpustakaan, Wakasek Sarpras. Ini laporan lagi sampai terakhir, ini kepala tas, sampai terakhir bendaharawan. Jadi istilah pertanyaan bagi responden yang sesuai dengan kolom yang kuning. Jangan ke 198-nya, ke UI terlalu banyak waktu. Jadi kita hanya ada beberapa sudah kita pilih. Nantinya setelah bapak-bapak ibu-ibu selesai mengisi, masuk ke kami itu jadi 1. Nanti tidak terbaca lagi mana jawaban guru, mana jawaban kepala sekolah. Jadi 1, bunyinya SMK 1. Tugas kami yang merangkum jawaban guru tadi ada berapa orang kami jadikan 1, rata-ratanya aja yang kita laporkan, bukan 1 per 1. Guru matematika ngasih nilai di sini misalnya, guru matematika di sini nilainya 75,
Guru produktif ngasih nilai 90, guru agama ngasih nilai 85, 75 tambah 85 tambah 90 bagi 3, menggambarkan guru di SMK satu-satu gitu maksudnya. Lalu betapa beratnya kerjaan kami. Namun pian di sini paling mengisi wajah ini paling 15 menit untuk ya setengah jam lah paling lawas. Misalnya guru dan untuk banyak sedikit ada misalnya 20 itu kalau rata-rata satu nomor 1 menit 20 menit saja. Nah kami sama Pak Sam ini ada 14 sekolah. 14 sekolah, seandainya satu sekolah itu respondennya minimal 20 aja, 14 kali 20 sama dengan banyak 280 tambah 198 item. Jadi 198 kali jumlah responden misalnya 20 kali jumlah sekolah 14 sama dengan banyak. Sementara itu kami dituntut paling lambat tanggal 4 November harus sudah menyampaikan hasilnya ini ke LPMP, hasil pra pemetaan mutu ini dari komisi tanggal 4. Sedangkan jadwal kami terakhir itu tanggal 12. Itu sekolah yang terakhir kami kunjungi tanggal 12. Dengan mengharap ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas amal jariah bapak-bapak ibu-ibu, kami berdua yakin di SMK ini banyak pakar-pakar TI. Satu contoh kemarin di artinya ini menyampaikan supaya bergantian supan lawan sekolah swasta. Ada SMK Harapan Bangsa. Udah gitu Pak, saya menyanggupinya jadi waraseknya menggunakan format Google Drive sehingga Google Drive juga itu laksanaannya Google Form Pak Amin. Jadi ini dipecahnya, jadi pakai online, mereka ngisinya online lokal aja lah gitu, lokalan ada terlalu. Ini dipecahnya jadi yang dipotong, yang guru pisah guru, pertanyaan guru kepala sekolah dihapus, yang kepala sekolah yang guru dihapus. Lalu dibuat karena ke Google apa kemarin Google Drive Google apa ya? Google Drive sehingga guru-guru mengisi atau setelah ini dipotong-potongnya tadi itu di share, yang guru dapat yang ini aja, yang guru aja, yang wakasek dapat wakaseknya aja. Mereka semuanya ngisi masing-masing secara online, langsung masuk ke sini. Tahu lah kali Pak maksud saya lah. Google apa namanya? Ya lah Google Drive kah? Google Form ya, itu masuknya lain. Ini mengambil contoh itu kemarin Harapan Bangsa gitu, kemudian SMK 1 mulai hari ini kita lihat contoh. Syukur-syukur kalau lebih canggih daripada ini, bahwa maksud ulun nanti file yang sampai kepada kami itu ada satu persatu lagi masuk ke tempat saya. Jadi satu jadi nanti kan seharusnya Pak Basri ngirim file untuk kami satu, Pak Hanafiah satu file, Ibu itu satu. Kalau yang hadir respondennya 25, yang masuk ke tempat saya itu 25 itu kira-kira gitu. mau lah.
Banyak respondennya guru. Nah, Guru juga yang banyak respondennya kan. iya. Jadi kita nanti pada menggunakan siswa lagi. Iya. Iya. Tapi kalau nggak ada perubahan ya, Jadi guru aja lah. Karena memang yang kalau guru bisa mewakili aja kan. atau mungkin hasil ini kan kita nggak ada usah pakai anu, kira-kira bisa juga. Nggak pakai nggak anu. Kira-kira Pak Hanafi di sini koordinatornya nanti siapa? Kan maksud kami nanti gini, yang masuk ke saya itu kalau bisa satu file lagi-lagi, nama filenya itu SMKN11 yang isinya itu seluruh responden dengan teknis yang seperti tadi ya, bisa ditangkap maksudnya. Iya sih, kalau saya lupakan contoh ini. Ya, no wakapor Pak. Alhamdulillah. Koordinatornya wakapor. Siap. Kemudian masalah waktu hendak diisi hari ini terserah langsung karena kami jam 10 terus ke Insan Luhur Nusantara. Cuman waktunya kami tunggu sampai tanggal 13. Hari ini tanggal 6 tambah seminggu. Itu waktu paling lambat, makin cepat ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus supaya yang dalam menyelesaikan kalian lain. Cuma maksud kami paling lambat tanggal 13 Oktober 2020 sudah selesai, sudah masuk ke tempat kami. Siap saya seminggu. Siap. Ya. Nah, kalau hari ini kami kada menyuruh kepala sekolah menyuruh atau koordinator, silakan aja. Karena kami kada kalah menunggu. Seandainya kami bisa menunggu sampai siang, kami tunggu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Batas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan perpustakaan tadi Pak ya. Ya. Kebetulan untuk ABK yang baru sama peta jabatan yang baru di bidang pendidikan maupun di satuan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan Ya. SMK SMA sudah tidak ada lagi. Ulang dari depan Pak ya, supaya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ridwan Pak, kepala tas dan cukup senior kayaknya. Berkaitan dengan kepala perpustakaan, beberapa tahun terakhir ini, sekitar 2 tahun terakhir ini, setiap kami menyusun analisis jabatan, peta jabatan, sudah tidak ada lagi untuk di satuan pendidikan itu namanya kepala perpustakaan. Dari biro organisasi itu sudah menghapus itu karena standar pendidikannya terlalu tinggi sehingga tidak bisa mengakomodir baik itu untuk dijadikan honorer provinsi maupun ASN. Yang jelas seperti itu. Jadi yang ada terakhir ini itu namanya itu pengadministrasi perpustakaan dan kualifikasi pendidikannya itu cukup Di 2. SMA atau D3 dan analisis jabatannya ya bla 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 sekian nih, karena ruang lingkup perpustakaan di sekolah itu dipandang tidak memerlukan kepala perpustakaan dengan standar yang sangat tinggi, harus S1 karena tidak cukup S1 ke perpustakaan, harus punya sertifikasi ke perpustakaan, sertifikat pustakawan juga. Jadi kejadian yang dulu honorer kami nih, ketika itu masuk dimasukkan di pustakawan karena pendidikannya itu hanya SMA atau SMK, akhirnya tidak masuk di honorer Pak, dikeluarkan. Jadi untuk beberapa tahun ini sudah mengganti dengan standar dengan nama
pengadministrasi perpustakaan dengan standar SMA, SMK atau D3. Jadi mungkin bagi Ibu Mesa nanti ketika angket itu ditanya, jawabannya tidak ada. Iya. Terus untuk hal lain mungkin sudah sampai di situ aja Pak. Untuk yang lain sudah jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan itu tadi saya sama Pak Hanafi sama Pak Basri juga ada bincang-bincang juga. Itu sama nanti Pak kasusnya waktu kita harus menghadapi akreditasi. Kalau si asisernya itu tidak menggunakan nurani, hanya menggunakan instrumen, nilainya 0. Nah, yang dituntut di sini sebenarnya kan untuk pemetaan mutu akreditasi itu perlu ada beberapa item tertentu yang menggunakan nilai nurani tanpa menggunakan instrumen. Contoh nilai nurani, ulun berapa tahun mengakreditasi, terutama yang ke SD, itu hampir 80% SD itu tidak memiliki ruang guru, tidak memiliki ruang kepala sekolah kalau saya menilainya berdasarkan instrumen. Rata-rata ruang guru yang dipakai di SD itu adalah perpustakaan dibagi 2 sebelah perpustakaan ini jadi musala iya juga, jadi OKS iya juga, sebelahnya guru. Rumah dinas guru yang tidak terpakai lagi jadi sekaligus tempat istirahat kepala sekolah, jadi sekaligus ruang kepala sekolah, kadang-kadang di situ jadi sekaligus dapur. Kalau saya menilai berdasarkan instrumen itu 0 semua, nilai ruang guru tidak memiliki, perpustakaan tidak memiliki, ruang kepala sekolah tidak memiliki, musala tidak memiliki. Tapi kalau pakai nurani, maksud saya yang penting fungsi ruang guru untuk bekerja terpenuhi, tidak mengganggu kelas. Artinya siswa tidak belajar di lapangan karena kelasnya dipakai guru untuk jadi kantor. Selama siswa untuk belajar di kelas cukup, ada kelas nganggur dipakai untuk ruang guru. Menurut saya, kalau nurani saya itu dinilai sudah memenuhi syarat. Kalau menurut instrumen 0. Nah, jadi perlu. Nah, nanti sekalian juga masukan mungkin. Kemudian pada saat menghadapi asesor akreditasi harus bisa badalih sambil jangan mengarasi. Kalau mengarasi kayak apa aja, tetap aja kita belum udah ke atas tuh gurunya udah dari ya karena nilai di ujung pulpen asesor. Artinya bisa melembutkan hati asesor. Kalau asesornya lalakian mungkin binian nangkaan manung disuruh mengalami konser ya melembutkan. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Pak Ridwan tadi, pada saat mengisi ini pemetaan mutu kalau ngisi sendiri. Tadi kan tuntutan dari dinas, dari BKD dan sebagainya saat ini untuk perpustakaan di sekolah itu kan cukup petugas apa istilahnya tadi administrasi pengelola perpustakaan lah bahasanya gitu ya, administrasi cukup dengan latar belakang pendidikan ijazah SMA gitu ya, sederajat, syukur-syukur ditambah misalnya pernah mengikuti diklat perpustakaan, jadi tidak dituntut lagi harus di 2 perpustakawan tadi, tidak lagi. 1, artinya itu kan legal, kebijakan dari BKD dari provinsi diakui sudah kalau kepala perpustakaan di SMA itu di SLTA itu cukup pendidikan SLTA itu minimal SLTA. Kalau kepala perpustakaan kita di SLTA berarti nilainya di situ udah 100 sekalipun instrumennya bunyinya. Nah, itu yang dimaksud nilai nurani yang isi aja sekalipun di situ pertanyaannya minimal S1 kalau guru, kalau pustakawan minimal 2 pustakawan. Itu kalau aja kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Artinya instrumennya ini kan belum diupdate, yalah yang dari LPNT belum mengkoordinasikan dengan BKD. Karena tadi kita sadari kalau orang jurusan diploma 2 pustakawan itu jurusan langka, sanggup nggak sekolah sama honor? Itu dia jabatannya fungsional, harus ada tunjangan fungsional kalau pustakawan. Menyangkut. Jadi, nah itu tetap aja
Artinya sekalipun realnya kita di SLTA, tapi memang BKD menentukan seperti itu. Instrumen pertanyaannya harus satu. Nah biar aja SLTA nilainya tetap 100. Tetap dianggap memenuhi syarat gitu ya. Kemudian makanya di responden juga kita pakai garis miring di situ, kepala tas. Ada sekolah yang memang tidak memiliki kepala tas, mau berbuat apa yang menentukan kepala tas BKD provinsi, menugaskan mana, sementara kita posisinya punya hanya koordinator tas. Ada sekolah tertentu tidak memiliki kepala tas, tas yang paling senior itu yang mengkoordinir teman, itu sudah kita anggap kepala tas lah gitu. Laboran juga gitu. Makanya di situ kita pakai garis miring. Laboran seharusnya yang menjadi laboran itu memang latar belakang pendidikannya itu yang sebagai laboran atau memiliki sertifikat kompetensi sebagai laboran apa. Sementara kita tidak memiliki apa-apa, tidak punya daya apa-apa, yang mengangkat laboran itu BKD melalui Dinas Pendidikan, yang ada di tempat kita hanya pengelola lab. Nah ya ada sudah pengelola lab itu. Bijaksana bijak sini supaya ular jangan kenyang, kodok jangan mati, ya, dan resep akhir jangan salah obat, gitu aja. Artinya kita tidak punya laboran tapi punya pengelola lab, ya jangan 102 beri nilai, karena kalau 100 nanti begitu ada pengangkatan laboran kita nggak kebagian. Gitu. Ada lagi? Ada tambahan Mas Ridi? Ada pertanyaan lagi? Ya, selamat Pak Basri. Jadi mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, Pak. Itu hampir setiap tahun seperti kayaknya ini fusioner yang dari LPMP ini belum sinkron Pak dengan Dinas Pendidikan. Ya, tidak sinkron sama. Contohnya tadi mengenai masalah kepala perpustakaan. Karena kita sebenarnya misalnya menempatkan teman di sini sebagai kepala perpustakaan, otomatis kan ada hitungannya Pak, harus dihargai. Ya, tapi selama ini waktu Pak Agus dulu itu katanya tidak bisa katanya bisa ya, cuma buktinya kalau diminta bukti fisik, contohnya misalnya apakah memang latar belakangnya dari pustakawan, ternyata bukan. Harusnya sebenarnya itu ini usulan aja Pak ke depan, mudah-mudahan artinya LPMP ini dengan Dinas Pendidikan ini sinkron dulu Pak, supaya anak buah di bawah ini tidak kelabakan. Contoh kecil di sini, misalnya untuk perpustakaan memiliki kepala tenaga perpustakaan, kita punya diisi, dicontreng, punya misalnya. Terus item di bawahnya fisiknya, kualifikasinya, ya karena dari guru lain, tapi S1 nya masuk Pak, tapi jurusannya tidak, jadi separuh aja masuk, tidak 30. Nah itu yang jadi masalah. Lalu mau dipakai untuk penilaian itu tidak dihitung Pak, harus sia-sia. Ya itu aja mungkin Pak. Jadi sering sebenarnya itu tidak sinkronnya itu antara pemahaman dari LPMP itu dengan Dinas Pendidikan. Seperti disampaikan Pak Ridwan tadi, seandainya misalnya tidak punya kepala perpus, ada pengelolanya, ya angkanya kan tidak full. Kalau kepala perpus misalnya nilainya 100, kalau yang di bawahnya ya 85 lah, tapi tetap diangkai juga. Ini sama sekali Pak. Ya itu aja sebenarnya Pak. Terima kasih. Jadi sepahit apapun keluhan bapak-bapak ibu-ibu, artinya catatannya cantumkan aja di catatan harapan kita LPMP itu mau menindaklanjuti itu. Nah ini 2 tahun, terutama mulai tahun kemarin sudah LPMP, alhamdulillah dengan kepala LPMP yang sekarang bergerak agak maju. Hasil pemetaan mutu
yang 2018 kalau salah itu sudah dibawa ke DPRD provinsi Pak, dipaparkan ini kondisi kita. Harapannya PLBB itu DPRD provinsi bergerak memaksa ke dinas pendidikan untuk melakukan apa-apa yang direkomendasikan tadi. Nah mungkin salah satunya tadi lahir seperti yang disampaikan Pak Ridwan. Tadinya kan saklek di situ yang namanya pustakawan di sekolah minimal di 2 perpustakaan. Itu langka, di Unlam aja belum ada. Kalau nggak salah jurusan di perpustakaan harus datang dari Jawa. Dari Jawa mendatangkan ke sini mau nggak orang sampai ke 1 ya honornya sebulan 2 juta. Mending dia di sana dia cari pustakawan itu kan jabatan fungsional. Kalau dia masuk ke perpustakaan nasional dia dari sana berapa? Lalu akhirnya mungkin muncul kebijakan dari BKD untuk perpustakaan di sekolah cukup tadi ya SLTA yang sebagai koordinator pengelola perpustakaan gitu. Jadi cantumkan aja hal-hal seperti itu di catatan-catatan itu. Ya setidak-tidaknya unek-unek kita tersampaikan ke provinsi. Kalau kami berdua tidak punya kewenangan, hanya mengumpulkan datanya aja. Kalau masih ada yang lain silakan. Mumpung ketemu kita berapa bulan karena ketemuan dia ada COVID. Ada lagi kah? Untuk mohon untuk SMK Muhammadiyah mungkin itu kira-kira kapan bisa disosialisasikan kepada guru-guru. Kalau bisa nanti sama seperti SMK 1I, yaitu seminggu setelah ini bisa kita kumpulkan ya kan, sehingga kami bisa mengkompilasi karena banyaknya tugas kami dan tidak berlarut-larut, karena apabila berlarut-larut kami untuk melaporkan ini biasanya kalau banyak ini mengalami error server. Nah ini untuk itu kami ini bergerak lebih awal, ada kekawanan bahkan masih sosialisasi sehingga apabila error kan kawan diatasi. Nah, mungkin itu saja ya kan, siap ya kan? Ya. Tanggal 13 lahir Pak ya? Iya. Tanggal 13 insya Allah masuk datang. Iya, sip. Kita cukupi ya Mas. Jadi nanti kirim filenya yang di Muhammadiyah ke Pak Samidi, yang SMK 1 ke itu tadi ya. melalui Jafri WA. Udah, tutup dulu. Ya. Udah, Pak. Terima kasih. Berhubung waktu yang sudah tersedia habis, jadi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mulyadi dan Pak Samidi ya, atas informasi dan pemberian materinya, dengan harapan Bapak Ibu Dewan Guru bisa menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. Dan saya berharap kalau bisa hari ini diselesaikan, alhamdulillah. Tapi kalau yang sibuk ya jangan dipaksakan. Kalau yang hari ini nganggur-nganggur, mending diselesaikan ya. Dan nanti dikoordinasi oleh Wakakurikulum supaya bisa berjalan dengan baik. Demikian atas perhatian Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas. Kegiatan pada hari ini kita nyatakan selesai dan dilanjutkan dengan mengisi diserahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfotokan dulu. Pasang spanduk.
Ambil.